Bagi kamu yang selalu merasa insecure dengan pandangan orang terhadap dirimu atau tidak merasa bahagia, wajib banget membaca buku yang satu ini. Buku Berani Tidak Disukai mematahkan pemikiran orang-orang saat ini yang berlomba-lomba ingin menunjukkan eksistensi mereka untuk diakui. Buku ini menjelaskan psikologi pribadi dan merupakan hasil elaborasi dari berbagai pemikiran, serta implementasi pemikiran psikologi Alfred Adler. Alfred Adler adalah seorang ahli kejiwaan dari Austria. Ia menciptakan teori ini dan di Jepang, aliran ini dikenal dengan teori psikologi Adler. Gagasannya sangat terkenal dan bertolak belakang dengan teori psikologi Freud. Teori psikologi yang Adler kembangkan ini menekankan bahwa manusia pada dasarnya merasa superior karena sifat inferior mereka. Sebelum kita mulai, yuk subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan update dari kami. Ada 3 konsep elementer yang bisa ditarik dari buku ini. Pertama, teleologi. Konsep selalu ada sebab sebelum akibat menjadi tidak berarti di sini. Teori psikologi Adler tidak menganggap penting masa lalu. Bagi Adler, kalau kita berfokus hanya pada sebab-sebab di masa lalu dan mencoba menjelaskan berbagai hal semata-mata melalui hubungan sebab akibat, akhirnya kita akan tiba pada determinisme atau sesuatu yang tidak bisa dirubah. Yang dinyatakan adalah bahwa masa kini dan masa depan kita sudah diputuskan oleh kejadian-kejadian di masa lalu dan tidak dapat diubah. Sebagai gantinya, teori psikologi Adler tidak memikirkan sebab yang sudah lewat, tapi tujuan saat ini. Adler memberikan istilahnya dengan teleologi. Dalam teleologi, kita tidak ditentukan oleh pengalaman kita, tetapi arti yang kita berikan pada pengalaman-pengalaman itu menentukan dengan sendirinya. Dengan kata lain, kita mengartikan pengalaman-pengalaman sesuai dengan tujuan kita serta makna yang kita berikan padanya. Jika konsep ini masih menyisakan kebingungan, ada satu contoh yang mempermudah untuk memahaminya. Suatu hari, seorang ibu dan anak perempuannya bertengkar dengan suara nyaring. Lalu, tiba-tiba telepon berbunyi. "Halo?" Sang ibu bergegas mengangkat gagang telepon. Suaranya masih kental dengan amarah. Sang penelpon adalah wali kelas putrinya. Segera setelah ibu menyadari itu, nada suaranya berubah menjadi sangat sopan. Lalu, selama kurang lebih 5 menit berikutnya, dia melanjutkan percakapan dengan nada suara terbaiknya. Begitu menutup telepon, ekspresinya berubah dan dia langsung berteriak lagi pada putrinya. Bagi Adler, amarah adalah alat yang bisa dikeluarkan saat diperlukan. Amarah bisa dikesampingkan ketika telepon berbunyi dan dikeluarkan lagi setelah seseorang menutup telepon. Sang ibu tadi tidak berteriak dengan amarah yang tidak dapat dikendalikan, apapun alasannya. Dia hanya menggunakan amarah dengan suara nyaring untuk menaklukkan putrinya. Dengan demikian menegaskan pendapatnya. Amarah adalah alat atau cara untuk mencapai tujuan. Kedua, gaya hidup. Adler lebih memilih menggunakan istilah gaya hidup, alih-alih menggunakan konsep kepribadian atau watak. Gaya hidup di sini adalah kecenderungan berpikir atau bertindak di dalam kehidupan. Jika diartikan lebih luas, adalah konsep yang mencakup pandangan seseorang tentang dunia ini dan kehidupan. Bagi Adler, kata kepribadian memiliki nuansa makna yang memberi kesan tidak dapat berubah. Tapi,
Kalau bicara tentang pandangan kita terhadap dunia, itu seharusnya bisa dirubah. Contohnya, Adler tidak menggunakan istilah "saya seorang pesimis", namun "saya memiliki pandangan yang pesimistis terhadap dunia ini". Ini artinya seseorang berpotensi memilih kepribadiannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Bagi Adler, manusia bisa terus-menerus memilih gaya hidup mereka. Ini artinya manusia berubah-ubah sewaktu-waktu, bahkan tanpa harus memandang lingkungannya. Manusia tidak bisa berubah hanya karena dia mengambil keputusan untuk tidak berubah. Kondisi ini disebabkan karena manusia cenderung membiarkan keadaan apa adanya, melanjutkan hidup yang sudah dianggap praktis, sementara merubah gaya hidup hanya menyisakan ketidaknyamanan. Ketiga, hubungan interpersonal. Segala persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Seseorang bisa bahagia atau sebaliknya karena hubungan interpersonal. Seseorang bisa berada dalam kompleks inferioritas atau kompleks superioritas karena hubungan interpersonal. Inilah intisari dari teori psikologi Adler. Hanya dengan menjalani kehidupan seorang dirilah manusia benar-benar bisa menyingkirkan masalahnya. Hanya dengan menjadi orang satu-satunya di dunia yang menjadikan persoalan bernilai sekaligus tidak bernilai. Namun, tentu saja pemahaman ini tidak mungkin terjadi. Makanya, bagi Adler tidak ada masalah di luar hubungan interpersonal tadi. Memang terdengar ekstrim ketika menyatakan bahwa segala hal bermuara pada persoalan dalam hubungan interpersonal. Konsep ini tentu saja seperti menyangkal masalah-masalah luhur kemanusiaan lainnya, seperti kekhawatiran terhadap persoalan ekonomi, politik, lingkungan, ataupun teknologi. Namun, Adler bersikukuh menyatakan bahwa tidak ada yang dinamakan kekhawatiran yang benar-benar didefinisikan oleh individu. Tidak ada kekhawatiran internal. Selalu ada bayang-bayang orang lain di balik setiap kekhawatiran yang mungkin timbul pada konteks apapun. Selain itu, Adler juga menawarkan konsep lain yang terasa seperti metode untuk berdamai dengan diri sendiri. Misalnya, hidup bukanlah persaingan. Manusia tidak harus terbelenggu dengan perasaan untuk diakui. Jangan hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Mengakui kesalahan bukan berarti kalah. Singkatnya, jika teori psikologi Adler bisa dianggap sebagai sebuah obat, maka dia adalah obat yang cukup keras. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, membaca teori psikologi Adler bukanlah pekerjaan yang instan. Harus memaksimalkan semua potensi otak dan daya jelajah pikiran untuk memahaminya. Namun, kesukaran ini tidak membatalkan niat untuk memasukkan buku ini dalam 10 buku terbaik dengan genre pengembangan diri. Bagi para ASN yang bisa bertikai hanya karena tidak dilibatkan dalam suatu proyek, ditikung karirnya karena tidak memiliki orang dalam, atau terus merasa dieksploitasi atasan, percayalah, buku ini sangat layak dijadikan koleksi dan dibaca berulang-ulang.